Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NPM 223510293 dari kelas B. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk menjelaskan apa yang sudah saya pahami dari materi environment, setup, dan workflow. Yang pertama, kita masuk ke environment setup-nya terlebih dahulu. Yang pertama, setup your environment. Yang pertama, kita bisa menggunakan Expose CLI, yaitu workflow yang lebih mudah, cocok untuk pemula atau proyek yang tidak memerlukan fitur spesifik. Ada React Native CLI, lebih fleksibel, cocok untuk proyek yang memerlukan akses ke fitur bawaan perangkat seperti kamera atau lokasi. Instalasi persyarat. Perlu memasang beberapa perangkat lunak tergantung pada sistem operasi dan workflow yang dipilih. Node.js dan JDK untuk semua workflow. Xcode untuk Mac jika ingin membangun aplikasi untuk iOS. Android Studio jika Anda ingin membangun untuk Android. Menjalankan proyek pertama yaitu kita untuk Expo CLI dapat memulai dengan npx create expo strict app. Untuk React Native CLI bisa dengan npx react native spasi init mengkonfigurasi emulator atau perangkat fisik. Pengguna iOS dapat menggunakan iOS simulator di Xcode. Pengguna Android bisa menggunakan emulator Android Studio atau perangkat Android fisik. Menjalankan aplikasi. Gunakan npm start atau npx react native run Android atau npx react native run iOS untuk menjalankan aplikasi di emulator atau perangkat yang sudah dikonfigurasi. Selanjutnya, integration with existing apps. Pertama itu kita bisa siapkan proyeknya. Mulailah dengan memastikan bahwa proyek sudah siap. Anda perlu menambahkan React Native sebagai dependensi proyek agar bisa menggunakan dalam aplikasi tersebut. Menambahkan React Native ke proyek. Install dependensi React Native dengan perintah npm atau yarn dalam proyek. Setelah itu, tambahkan kode untuk menghubungkan React Native ke proyek asli baik di Android maupun iOS. Membangun komponen di React Native. Bisa mulai membuat komponen atau layar dengan React Native yang nantinya akan terintegrasi ke dalam aplikasi asli. Komponen ini bisa berupa fitur atau antarmuka tambahan yang meningkatkan fungsi aplikasi yang sudah ada. Integrasi di Android dan iOS. Android perlu mengkonfigurasi file build.gradle dan menghubungkan kode Java atau Kotlin di dalam aplikasi dengan komponen React Native yang baru. Sedangkan iOS perlu mengubah port file untuk menginstal pustaka React Native, lalu menggunakan Objective-C atau Swift untuk menghubungkannya. Testing atau penyempurnaan. Setelah integrasi, lakukan pengujian untuk memastikan komponen React Native berfungsi sesuai dengan harapan dan tidak mengganggu elemen asli di aplikasi. Selanjutnya, integration with an Android fragment. Menambah dependensi React Native. Pastikan aplikasi Android Anda sudah siap untuk integrasi React Native. Tambahkan dependensi React Native ke dalam file build.gradle proyek dan modul aplikasi. Perlu mendefinisikan versi React Native yang sesuai dengan proyek yang sudah dikembangkan. Menyiapkan React Native. React Native Host. React Native Host adalah komponen yang bertanggung jawab untuk mengelola lifecycle React Native di aplikasi. Anda harus menyiapkannya. Application agar aplikasi mengenali dan menjalankan elemen-elemen di React Native. Tambahkan kode untuk mengonfigurasi React Native Host dan pastikan React Instant Manager dibuat untuk mengelola instant React Native. Membuat kelas React Fragment. Buat kelas khusus untuk React Fragment yang akan bertindak sebagai host untuk komponen React Native. Kelas ini merupakan fragment Android standar tetapi berisi tampilan React Native. Dapat menyesuaikan React Fragment untuk menampilkan komponen React Native yang diinginkan dan mengatur properti tertentu agar sesuai dengan tampilan dan fungsionalitas aplikasi. Menambahkan React Fragment ke activity atau fragment lain. Setelah React Fragment siap, tambahkan fragment ini ke dalam activity atau fragment lain di aplikasi Android. Gunakan fragment transition untuk menambahkan atau mengganti React Fragment dalam UI aplikasi. Dengan langkah ini, komponen React Native akan muncul dalam layar aplikasi Android yang sudah ada. Yang kelima itu mengatur komunikasi antara React Native dan Android. Anda bisa mengatur komunikasi dua arah antara komponen React Native dan kode asli Android dengan React Context. Ini berguna jika komponen React Native perlu berinteraksi dengan elemen-elemen aplikasi Android lainnya.
testing dan pengujian. Setelah integrasi selesai, lakukan pengujian untuk memastikan bahwa React fragment bekerja dengan lancar dan sesuai kebutuhan. Periksa apakah semua elemen berfungsi dengan baik dan apakah komponen React Native berinteraksi dengan benar dengan UI aplikasi Android asli. Selanjutnya, building for TV device. Membangun aplikasi React Native untuk perangkat TV seperti Apple TV dan Android TV. Mengembangkan aplikasi untuk perangkat TV berbeda dari pengembangan aplikasi untuk ponsel atau tablet karena tampilan kontrol dan pengalaman pengguna yang harus dioptimalkan untuk layar besar seperti remote control. Untuk membangun aplikasi React Native yang kompatibel dengan perangkat TV, Anda harus memastikan bahwa proyek sudah dikonfigurasi dengan benar. React Native mendukung platform Apple TV dan Android TV secara terpisah. Jadi, Anda perlu memastikan bahwa kode dan konfigurasi yang digunakan kompatibel untuk perangkat yang dituju. Saat membuat proyek React Native baru atau menambahkan dukungan TV pada proyek yang sudah ada, harus memastikan aplikasi tersebut mendukung komponen dan navigasi TV. Beberapa penyesuaian mungkin diperlukan dalam Android Manifest.xml untuk Android TV dan pengaturan info please untuk Apple TV menggunakan React Native TVOS. Untuk Apple TV, Anda disarankan menggunakan pustaka React Native TVOS, yaitu turunan khusus dari React Native yang mendukung pengembangan untuk TV OS. Pustaka ini menyertakan fitur dan konfigurasi yang khusus dirancang untuk Apple TV. Anda bisa menginstal React Native TVOS dengan menggunakan dependensi React Native di package.json atau mengkonfigurasinya dalam proyek yang sudah ada. Desain dan navigasi yang dioptimalkan untuk TV. Desain aplikasi TV harus mempertimbangkan layar besar dan jarak pengguna. Tampilan harus lebih besar dan lebih sederhana dibandingkan dengan versi ponsel. Navigasi di TV biasanya dilakukan menggunakan remote. Untuk itu, Anda perlu mengimplementasikan kontrol berbasis fokus atau focus based navigation di React Native. Ini bisa dilakukan dengan menggunakan focusable pada elemen UI dan memastikan fokus berpindah dengan lancar saat remote digunakan. Selanjutnya, out of three platform. Pengertiannya yaitu platform ini adalah implementasi React Native yang dibuat dan dikelola di luar repositori resmi React Native. Meski React Native secara bawaan mendukung iOS dan Android, out of three platform memungkinkan pengguna React Native di platform lain seperti Windows, macOS, dan web. Out of three platform dikelola oleh komunitas atau organisasi lain yang berkontribusi terhadap ekosistem React Native, memastikan bahwa developer bisa membangun aplikasi lintas platform yang lebih luas. Contoh out of three platform itu ada React Native Windows, Native macOS, Native Web, dan desktop atau Linux. Menginstal out of three platform. Untuk menggunakan platform seperti Windows atau macOS, Anda perlu menginstal dependensi tambahan di proyek React Native. Sebagai contoh, untuk Windows bisa menjalankan npx React Native Windows init, sedangkan untuk macOS bisa menginstal pada package.json app.delegate.m untuk iOS atau macOS atau mainActivity.java untuk Android. Konfigurasi dan penggunaan. Setelah menambahkan out of three platform, Anda bisa mengembangkan aplikasi lintas platform menggunakan sebagian besar komponen dan API React Native yang sama. Beberapa platform mungkin memiliki komponen tambahan atau API khusus untuk mendukung fitur yang spesifik untuk platform tersebut, seperti komponen window atau fitur dock di macOS. Kompatibilitas dan pengujian. Karena out of three platform dikelola terpisah, terkadang ada ketidaksesuaian atau perbedaan kecil dalam cara kerja API dibandingkan dengan React Native iOS atau Android. Anda mungkin perlu melakukan penyesuaian pada kode atau melakukan testing khusus untuk memastikan kompatibilitas. Dukungan komunitas dan pembaruan. Out of three platform didukung oleh komunitas atau perusahaan pihak ketiga seperti Microsoft, sehingga mereka mungkin memiliki waktu pembaruan yang berbeda dengan repositori utama React Native. Membangun dan menjalankan aplikasi di platform baru. Setelah konfigurasi dan pengujian selesai, Anda bisa membuat build aplikasi untuk platform baru tersebut. Build ini akan menghasilkan aplikasi yang dapat diinstal dan dijalankan di perangkat atau emulator platform ditargetkan. Selanjutnya ada workflow. Running on device. Persyaratan umumnya itu adalah pastikan Anda telah menginstal semua persyaratan yang dibutuhkan oleh React Native seperti Node.js,
Watchman itu khusus untuk iOS, Java Development Kit untuk Android, dan Xcode untuk iOS. Menjalankan aplikasi di perangkat Android, mengaktifkan mode pengembangan dan USB debugging. Selanjutnya menghubungkan perangkat ke komputer dan kita bisa menjalankan aplikasi. Gunakan perintah npx regnative run Android di terminal untuk menginstal dan menjalankan aplikasi pada perangkat fisik yang terhubung. Jika perangkat tidak terdeteksi, kita bisa memeriksa koneksi atau menginstal driver perangkat. Pastikan menjalankan ADB device untuk melihat apakah perangkat terdaftar oleh Android Debug Bridge atau ADB. Yang ketiga itu menjalankan aplikasi di perangkat iOS. Kita bisa mengaktifkan mode pengembang sama seperti Android, menjalankan melalui Xcode. Xcode ini khusus untuk iOS, mengatasi masalah pada biasanya itu bisa menggunakan Provisioning Profile dan Signing Certificate. Biasanya Xcode akan otomatis mengatur profil ini uh, jika menggunakan akun Apple gratis atau berbayar. Debugging pada perangkat. Saat aplikasi berjalan di perangkat fisik, Anda bisa menggunakan alat debug yang disediakan oleh React Berikut adalah beberapa opsi debugging yang tersedia. Ada React Debugger, Logcat, dan Remote Debugging. Memperbarui aplikasi di perangkat. Saat Anda membuat perubahan di code, React menggunakan Fast Refresh untuk memperbarui aplikasi secara otomatis tanpa perlu membangun ulang. Jika perubahan tidak terlihat, pastikan opsi Fast Refresh telah aktif. Yang keenam, menjalankan aplikasi secara nirkabel atau ini opsional sih. Dun, dun, dun. Fast Refresh. Apa itu Fast Refresh? Fitur bawaan React Native yang secara otomatis memperbarui aplikasi di perangkat atau emulator setiap kali menyimpan perubahan pada kode. Fitur ini menggabungkan live reloading dan hot reloading dari versi sebelumnya menjadi pengalaman yang lebih stabil dan andal, sehingga memungkinkan untuk melihat perubahan kecil tanpa harus memulai ulang aplikasi. Cara kerjanya itu setiap kali menyimpan file JavaScript, Fast Refresh hanya akan memperbarui bagian dari aplikasi yang mengalami perubahan. Kapan Fast Refresh bekerja? Itu pada perubahan simpel, error kecil, komponen fungsi, dan kelas komponen. Mengaktifkan atau menonaktifkan Flash Refresh. Flash Refresh telah diaktifkan secara default di proyek React Native versi terbaru. Untuk mengakses pengaturan Flash Refresh, Anda dapat membuka developer menu di emulator atau perangkat dengan menggunakan CMD plus D di iOS. Menggunakan Flash Refresh dengan hooks. Flash Refresh sangat berguna saat bekerja dengan React Hooks karena memungkinkan untuk memisahkan logika komponen dengan lebih rapi. Mengatasi masalah flash refresh. Terkadang flash refresh mungkin tidak berfungsi sesuai harapan, terutama terdapat perubahan besar atau konflik di kodenya. Yang ketujuh, manfaat flash refresh untuk pengembangan. Sangat menghemat waktu pengembangan karena pengembang tidak perlu menunggu aplikasi memuat ulang dari awal untuk melihat perubahan kecil. Yang selanjutnya itu Metro. Metro adalah bundler bawaan yang digunakan oleh React Native untuk menyusun, memproses, dan mengirimkan kode JavaScript ke aplikasi. Fitur utama pada Metro ini adalah Fast Bundling, Incremental Bundling, dan Watch Mode. Cara kerja Metro. Metro membuat file di JavaScript, menggabungkannya dan mengonversinya menjadi satu bundle besar yang dapat dijalankan di perangkat seluler, termasuk ke sumber serta semua pustaka pihak ketiga yang diimpor. Metro mendukung hot reloading dan fast refresh sehingga perubahan kecil pada kode dapat langsung diperbarui di aplikasi tanpa mengganggu status aplikasi atau harus memulai ulang dari awal. Fitur utama Metro, incremental bundling. Metro hanya memproses bagian kode yang diubah sejak bundling terakhir sehingga menghemat waktu selama pengembangan. Selain ada caching dan dependency resolution dan error handling. Yang keempat, menjalankan Metro di proyek React Native. Kita bisa menggunakan npx React Native.start. Metro akan memulai server dan membundle code. Ini akan memonitor perubahan pada file dan memperbarui setiap kali ada perubahan code.
Metro Server berjalan di latar belakang selama pengembangan dan bertugas mengirim bundle terbaru ke perangkat atau emulator saat aplikasi diperbarui. Selanjutnya menggunakan Metro untuk debugging. Metro memberikan pesan error yang detail di terminal, memudahkan Anda untuk menemukan sumber error dalam kode. Optimasi untuk produksi. Metro dapat dikonfigurasi agar membuat bundle yang lebih efisien, misalnya dengan mengaktifkan minification atau obfuscation untuk mengurangi ukuran bundle. Gunakan perintah npx native bundle untuk membuat bundle yang siap diproduksi, yang kemudian bisa digunakan untuk APK atau API aplikasi. Selanjutnya itu ada using library. Library Direct Native adalah kumpulan kode atau modul yang dapat diintegrasikan ke dalam aplikasi untuk menyediakan fungsionalitas tambahan seperti akses ke fitur perangkat keras atau antarmuka pengguna. Library membantu mengurangi waktu pengembangan dengan menyediakan solusi siap pakai untuk fitur yang umum digunakan tanpa harus menulis kode dari nol. Jenis-jenis library dalam React Native. Komponen UI. Library seperti React Native Paper atau React Native Element menyediakan komponen-komponen UI yang sudah dirancang dengan baik untuk membangun antarmuka pengguna yang konsisten. Pada bagian navigasi, library seperti React Navigation dan React Native Navigation memberikan kemampuan untuk menavigasi antar layar atau bagian dalam aplikasi. State Management. Untuk mengelola data dalam status dalam aplikasi, ada library seperti Redux, MobX, dan Recoil yang membantu mengatur state secara terstruktur. Jaringan dan API. Untuk mengakses data dari API untuk mengelola request, ada library seperti Axios dan React Query yang mempermudah pengelolaan data dari sumber eksternal. Selanjutnya, menginstal library dalam React Native. Gunakan npm untuk menginstal library yang diinginkan. Sebagai contoh, untuk menginstal React Navigation, bisa menggunakan perintah npm install React Navigation or Native. Menggunakan library dalam kode. Setelah menginstal library, Anda bisa langsung mengimpor dan menggunakannya di dalam komponen React Native. Pastikan untuk memahami dokumentasi library agar dapat menggunakan API dengan tepat dan menyesuaikan dengan kebutuhan aplikasi. Memperbarui dan mengelola dependensi. Selanjutnya, using TypeScript. Cara menggunakan TypeScript dalam proyek React Native. TypeScript adalah bahasa pemrograman yang memperluas JavaScript dengan tipe statis, yang membantu mencegah error saat pengembangan dan meningkatkan kendalaan kode. Berikut adalah langkah utama menggunakan TypeScript di React Native. Yang pertama itu tentu saja instalasi, mulai dengan menjalankan npx React Native init project name. Untuk memulai proyek baru dengan TypeScript, jika Anda menambahkan ke TypeScript proyek yang sudah ada, install TypeScript dan melakukan konfigurasi pada file. Yang ketiga ada migrasi file, ubah ekstensi file dari JS ke TSX. Untuk file yang mengandung JSX, ubah file tanpa JAX. Apa nih? Untuk file yang mengandung JSX atau TS, kita bisa memperbarui kodenya untuk mendeklarasikan tipe variabel, properti dan fungsi sesuai dengan tipe data yang diharapkan. Selanjutnya dan yang terakhir, upgrading to new version. Proses upgrade atau untuk versi yang lebih baru. Proses ini penting untuk memastikan bahwa aplikasi tetap kompatibel dengan fitur terbaru, perbaikan bug, dan peningkatan performa yang ditawarkan oleh versi baru dari React Native. Yang pertama, sebelum kita upgrade ke new version, kita bisa backup proyeknya terlebih dahulu. Penting untuk mencadangkan proyek karena pada upgrade new version ini bisa saja file yang sudah kita buat sebelumnya itu akan hilang. Menggunakan React Native di React Native Upgrade Helper. React Native menyediakan alat bernama Upgrade Helper atau bisa diakses di upgradehelper.reactnative.dev.
yang membantu pengembang melihat perbedaan antara versi lama dan versi baru. Yang ketiga, upgrade proyek. Untuk mengupgrade React Native, jalankan perintah berikut: npm install save React Native at latest. Kemudian memperbarui file konfigurasi. Selain memperbarui React Native, Anda juga bisa memperbarui file konfigurasi seperti Android manifest.xml untuk Android dan info.place untuk iOS. Beberapa file yang lain perlu diperiksa meliputi konfigurasi build seperti build.grade untuk Android dan pod file untuk iOS. Memperbarui dependensi pihak ketiga. Periksa dan perbarui dependensi pihak ketiga atau third party dependencies yang digunakan dalam proyek. Pastikan semua pustaka yang digunakan mendukung versi React Native yang terbaru. Kemudian pengujian setelah upgrade. Setelah melakukan upgrade, lakukan pengujian menyeluruh pada aplikasi untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Perhatikan fitur baru yang mungkin telah diperkenalkan dan pastikan tidak ada bug baru yang muncul. Sebenarnya keuntungan dari upgrade. Mengupgrade aplikasi ke versi terbaru memberikan akses ke fitur baru, perbaikan bug, dan peningkatan performa yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Juga menjaga aplikasi tetap up to date, penting untuk menjaga keamanannya. Karena banyak update termasuk perbaikan untuk kerentanan yang dapat dieksploitasi. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya presentasikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.